Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita pagi ini bisa ngobrol lagi dengan Anda dan tentu saja kita akan berbincang-bincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada perkembangan menarik di Vietnam ya. Ini kan bagaimanapun juga negara tetangga sesama ASEAN. Ini negara ini ternyata kalau berdasarkan catatan Bank Dunia, itu jadi eh, dia ini diperkirakan akan menjadi pemimpin di Asia lah untuk pertumbuhan ekonomi ya bersama dengan India. Tumbuhnya bagus di atas, meskipun nggak tinggi, tapi kan yang lain rendah, 6 koma sekian persen gitu, dan dia di bawah India sedikit. Dan kalau dibandingkan Indonesia yang selama ini diklaim dia bisa tumbuh 5% sekian gitu tahun 2003, ternyata perkiraan dari Bank Dunia ini hanya tumbuh sekitar 4,8%. Dan ini kita di bawah Mongolia, di bawah macam-macam negara, Myanmar dan sebagainya. Tapi yang menarik ada peristiwa terbaru nih, Bung Rocky ya. Presidennya Nguyen Xuan Phuc, nah namanya begitu ya. Ini mudah-mudahan nggak salah bacanya itu baru saja mengundurkan diri kemarin ya, tanggal 17. Alasannya yang menarik, Bung Rocky, karena ada dua petinggi partai komunis yang terlibat dalam korupsi. Dan itu dia merasa itu adalah secara moral itu tanggung jawab dia yang dia harus tanggung jawabkan, dan dia mengundurkan diri jadi presiden. Menurut saya ini hal yang menarik sekali, Bung Rocky, untuk etika kekuasaan. Ya, itu pertumbuhannya tinggi, tetapi etikanya lebih tinggi lagi itu. Yaitu, jadi yang penting kita pahami bahwa saya cukup akrab dengan Vietnam. Saya beberapa kali ke situ, masuk ke gorong-gorong Vietcong dulu tuh. Lalu beberapa hutan di Vietnam nyusurin sungai Mekong di situ. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kehidupan masyarakat Vietnam, itu dia kalau pagi-pagi itu ada mobil kayak mobil wali kota atau mobil mobil bak terbuka itu, dia pasang suara lagu-lagu Vietnam dan pidato-pidato Ho Chi Minh itu. Lalu orang sikap tegak di situ, di pasar, di sekolah, tuh. Semacam tradisi untuk mendisiplinkan rakyatnya tuh. Di situ juga dibangun etos, walaupun kita anggap ini kan negara komunis, tapi ada etos di situ untuk menghargai pikiran-pikiran dari Ho Chi Minh, yaitu keadilan sosial, sosialisme, dan etika politik yang ketat. Itu. Jadi saya kira Vietnam akan diingat sebagai negara yang mampu untuk menjadi contoh Asia bahwa pelanggaran etis itu adalah sanksi tertinggi di dalam politik. Dan itu yang kita pelajari sebetulnya. Indonesia sama sekali nggak ada tuh. Udah ekonominya gagal, masih mau 3 periode kan, justru berbeda kan. Ini hanya satu orang, dua menteri korupsi, dia merasa gagal untuk menegakkan etika politik, maka Presiden Nguyen ini, Nguyen ini nama umum di Vietnam ya, karena dulu pemimpin perang yang memimpin melawan Prancis namanya Nguyen Van Giap, jadi Ya. Jenderal Giap yang terkenal itu. Ini mungkin kayak Jadi Joko atau Bambang gitu ya di ya kayak ya. Joko atau Bambang itu tuh, kayak. Ini Nguyen Xuan Phuc namanya. Mudah-mudahan nggak salah kita bacanya ya. Jadi kita mulai melihat bahwa ada kembalinya etika di dalam politik tuh. Di Jepang jelas etikanya sudah terbentuk, Korea juga terbentuk. Jadi ada semacam sebut aja wilayah Konfusianisme atau wilayah timur, etika timur ini kan biasanya dasarnya Konfusianisme yang sifatnya kekeluargaan, tetapi sekaligus disiplin itu. Jadi Konfusianisme itu kan mengandalkan disiplin dan persaudaraan kekeluargaan. Jadi kita sebetulnya kalau berita itu diajukan ke Indonesia itu semacam teguran bagi Indonesia atau teguran pada giap-giap, pada nguyen-nguyen yang ada di Indonesia tuh, bahwa mundur aja kalau bermasalah kan. Jadi poin kita selalu adalah hidupkan kembali etika politik. Nah di era Pak Jokowi banyak betul menteri yang ditangkap, dan Pak Jokowi bilang itu bukan tanggung jawab saya. Lo Anda presiden harusnya bertanggung jawab karena Anda yang rekrut menteri-menteri koruptor ini kan. Udah berapa banyak menteri yang dimasukin penjara oleh KPK. Mestinya udah berkali-kali juga Pak Jokowi mengundurkan diri, berkali-kali mengundurkan diri. Tapi yang lakukan Jokowi berkali-kali ingin melanjutkan kepemimpinan. Jadi nggak terbaca bahwa Indonesia punya semacam mental anti korupsi yang paling tinggi itu, yaitu begitu ada bawahan yang korupsi, maka yang bersalah adalah atasan. Kan itu yang jadi inti. Nah, kita bandingkan lagi dengan apa yang kemudian disebut oleh PBB bahwa
atau banyak lembaga riset dunia menganggap bahwa Vietnam, Korea Selatan, India itu pasti akan jadi pemimpin Asia. Indonesia nggak disebut. Padahal Indonesia, Presiden Jokowi terus mengucapkan bahwa kita akan mencapai bonus demografi, kita akan memimpin Asia. Tapi itu kan omong kosong. Karena tadi nggak ada etika yang bisa menjamin bahwa Indonesia akan tumbuh tanpa korupsi. Itu yang terjadi itu di Vietnam. Tentu Presiden Nguyen ini menganggap bahwa begitu saya mundurkan diri akan ada pemimpin pengganti saya yang tidak akan melegalkan atau membiarkan adanya koruptor. Nah itu jaminan untuk investasi asing masuk ke Vietnam. Jadi pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang pasti mengundang investasi asing gitu. Jadi Vietnam pasti akan bertumbuh. Jadi orang mesti anggap bahwa begitu pengunduran diri Presiden Vietnam, dia memberi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena orang akan lihat hukum bekerja di Vietnam. Investor hanya mau masuk ke negeri yang hukumnya bekerja. Ya, nah saya ingin serius sekali ini ya soal etika dan soal moral ini ya. Ini barangkali yang kemudian menjelaskan kepada kita mengapa negara seperti Vietnam yang dilanda perang saudara cukup lama dan relatif sebenarnya belum terlalu lama ya mereka menyelesaikan perang, tapi pertumbuhan ekonominya luar biasa dan kemudian dia menyalip negara kita, bahkan tadi Bank Dunia memperkirakan dia akan menjadi pemimpin Asia bersama dengan India. Saya kira ini yang saya kira perlu bisa kita pelajari dari Vietnam. Ya etos itu yang akhirnya menentukan kan. Jadi Vietnam berjuang mengusir Prancis, berjuang mengusir Amerika, dan berkali-kali Vietnam menganggap bahwa dia bisa memimpin kalau ada disiplin. Dan disiplin pertama adalah ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi. Nah kita bandingkan misalnya pemimpin-pemimpin di Asia itu yang mulai mengikuti etika ini. Nah, kemarin kita dapat kuliah yang bagus dari Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga memimpin dengan etika yang kuat. Dan dia tetap tegaskan bahwa udahlah kalau korupsi itu soal mental dan itu bukan soal statistiknya itu yang dia mau katakan bahwa korupsi itu dasarnya adalah orang itu mengerti tentang politik, tentang berkuasa atau enggak. Jadi sekali lagi ada kesempatan Indonesia untuk belajar dari Malaysia, belajar dari Vietnam. Dan kita nggak perlu membangga-banggakan diri bahwa kita nanti ada banyak investor yang akan masuk ke Indonesia tuh. Tadi saya baca Pak Luhut mengatakan bahwa Tesla, Cina dan Taiwan udah sepakat akan masuk ke Indonesia. Padahal itu baru MOU. Jadi udah dipamer-pamer kan. Kan mestinya itu ada semacam ya dikerjakan perlahan-lahan. Pak Luhut mungkin sebagai Menko Invest nggak sabar lagi untuk mengatakan bahwa nanti Elon Musk juga akan masuk segala macam. Itu bisa juga jadi sinyal bahwa berlebihan itu. Biarin aja lakukan perlahan-lahan. Dan yang lebih penting adalah tunjukkan bahwa Indonesia itu negara hukum, bukan negara yang diperintah-perintah oleh tukar tambah antara partai politik. Itu intinya tuh. Kita mau pagi ini mungkin kita kasih semacam refleksi bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah kepemimpinan etis, bukan kepemimpinan survei itu. Pasti kalau kita bikin survei di Vietnam, orang akan anggap ya itu presiden yang udah kita pilih tuh. Kenapa dia mundurkan diri? Tapi bagi si presiden Vietnam, dia terganggu secara etis kan. Bahwa ada anak buahnya yang bahkan dalam partai komunis yang hierarkinya kuat sekali, kenapa dia korupsi itu? Berarti ada yang nggak benar di dalam kepemimpinan dia tuh. Artinya dia mau katakan bahwa artinya ada orang-orang yang juga menganggap bahwa lebih baik korupsi daripada melihat Vietnam yang bertumbuh secara bermutu nanti di masa depan. Nah itu pelajarannya tuh. Oke, Bung Rocky, tapi pertanyaan kita gitu, apakah yang terjadi pada bangsa kita ini, pada Indonesia ini, persoalannya lebih karena memang itulah kualitas bangsa ini, atau sebenarnya sekali lagi kita selalu bicarakan bangsa ini bangsa yang paternal gitu, yang ya sangat tergantung bagaimana pemimpinnya. Betul, kita tetap ada kultur primor ya paternalistik di situ. Dan dia nyatu dengan primordialisme itu. Jadi antara feodalisme, nepotisme, mumpungisme itu ada di kabinet kita. Dan nggak ada semacam keterangan final bahwa Presiden Jokowi mau untuk menghilangkan wilayah-wilayah abu-abu ini. Jadi selama Presiden Jokowi ada di wilayah abu-abu ini, pemain korupsi juga merasa oke itu diizinkan kan. Kan nggak ada ketegasan dari Presiden Jokowi tentang oh ini koruptor tapi
dia betul-betul kriminal, bukan karena dikriminalisasi karena dia politisi atau dia melawan negara misalnya itu. Jadi hal yang simpel di dalam pemberantasan korupsi ada etik pertama adalah pemimpinnya itu bersih itu. Nah sekarang Vietnam tunjukkan bahwa oke, saya bersih karena itu saya mengundurkan diri, anak buah saya silakan dihukum. Itu intinya. Kalau sekarang Pak Jokowi akan bilang, ya saya kan udah bilang jangan korupsi itu. Tapi mereka masih korupsi. Itu artinya para koruptor nggak mendengar perintah presiden. Itu artinya presiden tidak dianggap. Itu artinya presiden dipermalukan. Kan? Jadi sebetulnya batin kita itu terganggu setiap kali ada koruptor ditangkap. Tapi presiden cuma bilang, ya itu sprindik sudah keluar. Lalu Pak Mahfud datang konferensi pers. Tuh, sama seperti kasus NEB itu. Lukas NMB di konferensi pers, ini koruptor ini. Iya, tapi di belakang Pak Mahfud itu ada perencanaan korupsi dari Jakarta yang menyebabkan Lukas NMB itu akhirnya terjerat juga di dalam jaringan perencanaan korupsi itu kan. Jadi kita mesti selalu lihat dimensi dari korupsi itu adanya di istana tuh. Nah, istana itu yang dipimpin oleh presiden yang di Vietnam kemarin itu diperlihatkan istananya mau dia bersihkan sendiri itu. Bukan Presiden Jokowi bilang saya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Iya, tapi yang Anda mau berantas yang di luar, yang di dalam istana siapa yang mau berantas? Cara memberantasnya mundurkan diri. Nah itu contoh dari Presiden Nguyen di Vietnam. Dia langsung bilang istana saya sarang korupsi, karena itu saya nggak mau lagi bersarang di situ. Saya membersihkan diri saya sendiri dulu tuh. Itu pelajaran etis yang paling bagus hari ini. Ya kita teruskan ya dengan Vietnam. Okay. Dan ini kan kaitannya ke Ketua Umum PSSI, ya kan? Kita kemarin bahas bagaimana ada dua menteri yang maju sebagai satunya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum gitu. Dan kita juga ingat belum lama ini kan kita kalah dalam pertandingan sepak bola dengan Vietnam, dan kelas kita memang jauh juga dengan Vietnam lagi-lagi. Jadi bukan hanya di olahraga, bukan hanya di ekonomi, di olahraga pun kita juga kalah kalau dalam sepak bola dengan Vietnam. Saya membaca pernyataan dari Pak Zainuddin Amali yang dia rupanya mencalonkan diri menjadi wakil ketua umum gitu, dan dia mengaku sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi, sama seperti halnya juga Erick Thohir juga sudah mendapat izin dari Pak Jokowi. Nah ini kan menurut saya, bayangkan ya mereka-mereka ini dari sisi prestasi saja sebagai menteri saja nggak bagus, tapi kemudian mereka masih berambisi untuk merangkap jabatan dengan organisasi yang kita tahu bahwa ini sepak bola ini kan menjadi apa ya, menjadi salah satu olahraga paling populer di Indonesia, dan kita tahu itu pasti urusannya dengan kaitannya dengan politik. Iya, ya itu artinya kan itu disuruh secara politis itu supaya orang lihat nanti, atau Erick Thohir punya ambisi itu, demikian juga Menpora itu. Tapi kalau mereka klaim udah diizinkan Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi yang suruh dong, bukan dia minta izin kan? Ya. Jadi sebetulnya lalu orang bertanya, kan ini menteri full time job kan, sebagai officer di dalam administrasi publik, dia nggak boleh merangkap apa-apa itu. Apalagi kalau dihitung bahwa dia kita bayar menteri-menteri ini lewat pajak kita tuh. Tiba-tiba dia mengkorupsi waktu yang kita minta dia pergunakan untuk kesejahteraan rakyat tuh. Jadi sekali lagi manipulasi semacam ini atau sebetulnya moral hazard, mempungisme semacam ini kan menunjukkan bahwa semua aspek mau dipolitisi itu. Apa urusannya tuh Menteri Menpora dengan olahraga? Menteri bikin kebijakan aja, bukan dia yang mimpin organisasi PSSI kan. Dia mesti membuat kebijakan di mana PSSI bisa menikmati akibat dari kebijakan negara tentang olahraga misalnya. Demikian juga Erick Thohir kan. Kan itu pasti nanti kalau ada season pertandingan di mana-mana itu BUMN akan turun untuk membiayai, lalu poster Erick Thohir ada di semua lapangan bola. Kira-kira begitu pikirannya kan? Ya. Dan kita udah berpikir nanti bolanya itu ada wajah Erick Thohir dan ditendang-tendang ke kiri kanan kan? Dicetak di situ. Jadi bagian-bagian ini yang orang curiga bahwa memang etika kita itu buruk banget tuh. Dan presiden bahkan mengizinkan etika buruk itu dipergunakan untuk politik, kan gila. Ya apalagi kalau kita membayangkan ini ya, Pak Erick Thohir ini tugas sebagai BUMN itu kan sangat berat. Dan saya sih bacaan saya ini dipastikan dia yang akan terpilih menjadi ketua umum PSSI. Karena dia bersaing dengan Lanyala, tapi kan resourcesnya pasti Pak ini jauh lebih kuat, meskipun kita tidak bisa meremehkan Lanyala. Dan kemudian juga Pak Erick Thohir juga sekarang sedang sibuk mempersiapkan untuk menghadapi Pilpres 2024 kemarin. Misalnya saya lihat dia
datang bersama dengan Zulhas dalam sebuah acara di PAN gitu ya. Saya nggak lupa, saya di Lampung kalau tidak salah. Jadi saya membayangkan betapa sibuknya nanti Pak Erick Thohir ini, satu dia ngurusi PSSI, kedua terus kemudian jadi capres atau cawapres, dan bagaimana dengan BUMN-nya? Iya, BUMN udah sekarat semua kan. Kalau Ya, kalau kita periksa mungkin paruh BUMN itu usia udah di write off itu, karena secara akuntansi udah nggak benar itu. Apalagi kalau kita tuntut bahwa BUMN itu mesti melayani masyarakat, itu nggak ada waktu itu kan. Buat Erick Thohir ya udah tunggu aja gue jadi presiden. Jadi hak Erick Thohir jadi presiden kita dukung sepenuhnya. Tapi dia memanfaatkan momentum-momentum untuk menaikkan elektabilitasnya dengan cara mengabaikan fungsi dia yang seharusnya melindungi dan memikirkan nasib rakyat selama 24 jam. hmm, Kalau bagian-bagian itu dia nggak pahami, ya ngapain pilih orang yang secara etika dulu bermasalah kan? hmm, Kalau mau bagus ya udah Erick Thohir bilang saya minta cuti atau minta berhenti karena saya mau jadi capres. Apa dia takut bahwa jabatan BUMN itu nggak lagi melekat ke dia? Kalau dia mampu untuk mengatakan saya mampu untuk tampil mandiri itu dengan uang saya dan dengan relawan saya, berhenti aja jadi menteri dan keliling Indonesia tuh. Jadi itu sebenarnya yang diberi contoh oleh Presiden Vietnam kemarin tuh. hmm. Begitu ada konflik of interest, maka dia harusnya mundurkan diri itu. Bagi si Presiden Vietnam bahkan gak ada konflik of interest, dia bisa pecat aja kok anak buahnya yang koruptor itu tuh lalu selesai. Tapi dia mau tunjukkan satu nilai bahwa dia bertanggung jawab gagal membina anak buahnya itu sehingga koruptor lalu dia mundur. Ya, Itu namanya kepemimpinan tertinggi. Jadi bukan justru menambah kekuasaan melalui PSSI atau apa macam-macam. Justru yang mesti ditunjukkan keluar dari kekuasaan supaya moralnya bagus. Itu ya, ya. pendapat saya buat si Bung Erick Thohir ini. Ya. Jadi saya kira begitu Presiden Vietnam itu mundur karena ada petinggi partai komunis, dua orang partai komunis yang terlibat korupsi, saya kira itu investor langsung berbondong-bondong ke Vietnam ya, karena mereka tahu bahwa Ya, penegakan hukum di Vietnam itu sangat sangat bagus. saya kira iya, karena itu kepastian hukum ada dan orang menganggap oke, kita nggak ada soal tuh Vietnam negara komunis, masa bodoh negara komunis, tapi ada kepastian bahwa nggak akan ada yang mengkorupsi investasi mereka. Di Indonesia itu udah buyback, cashback, korupsi segala macam, lalu dipakai buat nyapres. Jadi hal-hal yang paling buruk dalam politik sekarang ada di Indonesia. Semua hal paling buruk ada di Indonesia. Hmm. Dan setelah kemarin kita belajar dari Malaysia, dari Anwar Ibrahim, sekarang kita harus belajar, jangan malu-malu belajar dari Presiden Vietnam yang baru mengundurkan diri, Mas Nguyen, ya namanya ya. Ya, itu Vietnam udah pasti dia moncer lah karena tadi disiplin dan dia tahu bahwa dia mesti fight sebagai bangsa yang baru merdeka. Ya kan merdekanya sebetulnya belum 50 tahun lalu tuh Ya, ya, ya. waktu dari dari Rembo dari dan kita kita mau lihat sekarang apa sebetulnya cara Indonesia itu untuk menyapa rakyat dunia itu. Rakyat dunia melihat kemarin Indonesia baru diledek-ledek kecil-kecil oleh Anwar Ibrahim itu. Anwar itu mengajari kita tentang etika kekuasaan. Vietnam mengajari kita tentang etika kekuasaan. Jadi kira-kira itu yang berlangsung dan FNN di dalam saya kemarin ketemu beberapa orang dari Malaysia bahwa FNN itu ditonton justru di Malaysia tuh, bahkan oleh elit politik Malaysia tuh, karena dianggap di situ ukurannya itu pembicaraan publik yang ada normativitinya itu mereka bilang begitu tuh. Salah buat Pak Hersu tuh karena kami di Malaysia itu ada klub yang ingin mengetahui etika politik justru dari FNN itu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita mesti banyak belajar dan kita sebenarnya akhirnya kan kita tahu ya sebenarnya apa sumber persoalan bangsa ini. Persoalan utama yang selalu kita sampaikan bahwa soal etika dan moralitas kekuasaan itu yang saya kira mesti kita kembalikan. Ya, jadi intinya itu kalau 0% itu dasar etiknya itu Yes, nggak akan ada yes. macam-macam kerumitan hari ini. Oke, thank you, Bung Rocky. Oke. Okay.